Presiden Joko Widodo, Jokowi, mengungkapkan bakal kembali melakukan reshuffle alias perombakan kabinet di sisa akhir masa pemerintahannya. Adapun posisi menteri yang pasti dirombak adalah Menteri Pertanian, Mentan, yang kini diisi oleh Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi sebagai PLT Mentan. Seperti diketahui, posisi Mentan kosong setelah Syahrul Yassin Limpo mengundurkan diri, karena ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK atas dugaan korupsi dan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Meski demikian, belum ada bocoran apakah posisi Mentan akan kembali diisi oleh kader Partai Nasdem yang kini sudah berbeda haluan dengan Presiden Jokowi, atau digantikan oleh kader partai lainnya maupun dari kalangan profesional. Hanya saja, rumor yang beredar Jokowi akan memberikan jatah menteri untuk Partai Demokrat yang kini sudah bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Maju yang mendukung Prabowo Gibran di Pilpres 2024. Hal itu didasari dari adanya pertemuan tertutup antara Jokowi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, AHY, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 23 Oktober 2023, kemarin. Jokowi menyatakan, pertemuannya dengan AHY merupakan pertemuan silaturahmi biasa. Ya biasa, ya pertemuan silaturahmi, kata Jokowi di Hutan Kota Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2023. Menurutnya pembicaraan yang dibahas dengan AHY, sama halnya dengan pembicaraan saat ia menjamu ketua umum partai lainnya. Tidak berbeda dengan topik yang ia bahas dengan ketua umum partai politik lain. Berbicara hal-hal yang biasa kita bicarakan ketemu dengan partai, kata Jokowi. Sementara itu, ketika ditanya soal peluang kader Demokrat masuk dalam Kabinet Indonesia Maju, Jokowi hanya mengangguk sambil meninggalkan wartawan. Selamat pagi, Pak. Ceria semua toh? Iya, Pak. Harus semangat, Pak. Pak Jokowi, gimana, Pak, di acara investasi ini, Pak? Acara ini seperti apa, Pak? Ya ini acara yang bagus, mendorong investasi, mendorong kepercayaan investor kepada negara kita Indonesia. Kalau memang kalau nggak ada acara-acara seperti ini, investasi kan tidak terdorong. Dan baik investor dalam negeri utamanya dan investor dari luar negeri. Saya kira acara seperti ini harus diperbanyak. Perbanyak. Untuk memberikan insentif untuk properti, gimana itu, Pak? Ini rapatnya belum, nanti rapatnya sore. Intinya kita ingin men-trigger ekonomi kita dengan memberikan insentif pada pembangunan perumahan, properti. Sehingga karena dari properti ini punya buntut banyak sekali, 114 yang bisa terangkut dalam industri properti, entah genteng, entah semen, entah batu bata, pasir, semuanya, kayu semuanya, pintu, kaca, keramik, semuanya bisa membawa mereka juga ikut naik pertumbuhannya. Yang kita ingin berikan insentif, pembebasan PPN untuk rumah dengan harga nanti akan diputuskan berapa miliar, misalnya 2 miliar. Kemudian yang MPR, perumahan yang MPR untuk masyarakat berpenghasilan rendah akan diberikan insentif penghapusan uang administrasi 4 juta. Tapi belum diputuskan ya, nanti sore diputuskan. Itu akan mendorong investasi di bidang perumahan. Bapak bagaimana cara menjaga pertumbuhan ekonomi di masa transisi ini, Pak? Menjaga pertumbuhan ekonomi di masa transisi tahun ke depan bagaimana, Pak? Ya, kuncinya ekspor dijaga agar terus meningkat. Ini tidak mudah. Kemudian investasi juga dijaga agar terus meningkat. Karena basis pertumbuhan ekonomi kita masih dikonsumsi. Baik konsumsi pemerintah maupun konsumsi swasta. Tapi kita harapkan kalau kita bisa meningkatkan ekspor kita, meningkatkan investasi kita, itu yang menjadi dasar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ya biasa, ya pertemuan silaturahmi, berbicara hal-hal yang biasa kita bicarakan, ketemu dengan partai.
izin Pak, ini Bapak sama Mas Kaisang dan Mas Gibran dilaporkan ke KPK, tanggapan Bapak seperti apa ya Pak? Ya itu kan proses demokrasi di bidang hukum. Ya kita hormati semua proses itu. Pak, tanggapan terkait ini Pak, terkait dinas. Gimana hubungan dengan PDIP dan Megawati Pak? Setelah Mas Gibran dijadikan cawapres Pak Prabowo, bagaimana? Ya, baik-baik saja. Terkait istilah dinasti politik seperti apa Pak? Terkait istilah dinasti politik seperti apa? Ya itu kan masyarakat yang menilai, dan dalam pemilihan pun baik itu di pilkada, di pilihan wali kota, pilihan bupati, pilihan gubernur, pilihan presiden, itu semuanya yang memilih itu rakyat, yang menentukan itu rakyat, yang mencoblos itu juga rakyat, bukan kita, bukan elit, bukan partai. Ya, itulah demokrasi. Tapi sudah bertemu dengan Bu Megawati Pak? Mungkin minggu ini. Terima kasih teman-teman. Baru disiap. Pos apa Pak yang akan disambut Pak? Pos menteri apa yang akan disambut Pak? Pos Menteri Pertanian. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.